Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf Bapak menggunakan kamera handphone karena kamera di laptop Bapak sudah bermasalah. Jadi Bapak menggunakan browser tool. Ya. Untuk yang live streaming sekarang menggunakan kamera itu Bapak menggunakan akunnya ujian online ya. Kalau untuk presentasi Bapak pakai yang akun Bapak. Ya. Langsung saja sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Sudah selesai ya. Seperti biasa Bapak akan absen dulu, absen manual ya. Ahmad Nuruddin. Hadir Pak. Ahmad Rofi. Hadir Pak. Akmal Fitri. Hadir Pak. Amelia. Hadir Pak. Nanda Arjana. Hadir Pak. Ardian Sanugraha. Hadir Pak. Bambang Wahyudi. Hadir Pak. Dani Wijaya. Hadir. Dea Amelia. Hadir Pak. Rita Febrianti. Hadir Pak. Fabri Noval. Faris Hikmatyar. Faris. Hilman Nawawi. Hadir Pak. Kalisa. Maulana Yudhistira. Hadir Pak. Muhammad Ramdan. Hadir Pak. Muhammad Safi. Najwa Abdullah. Hadir Pak. Novi Sabia. Hadir Pak. Rafli Ardiansa. Rio Samsuri. Hadir Pak. Rizky Dimas. Siti Khalisa. Siti Khalisa. Ada. Tilas. Hadir Pak. Ujang Mardiansa. Zeki Muhammad Aziz. Zeki ada.
untuk pertemuan kali ini kita sudah menggunakan jadwal baru ya. Kita menggunakan jadwal baru, artinya jadwal yang kemarin kita share itu sudah berlaku saat ini. Untuk jadwal baru ini penambahan mata pelajaran di mapel Bapak. Ya, jadi mapel yang kemarin Bapak pegang itu sekarang Bapak pegang seperti itu. Ya. Jadi sudah diplotkan satu hari itu kita produktif di hampir semua jurusan, tidak cuma jurusan kalian saja. Ini nanti ini mengantisipasi kalau kita sudah bisa masuk sekolah pemuka, jadi kita bisa satu hari itu full praktek ya. Jadi itu informasi yang Bapak sampaikan sebelum Bapak mulai pembelajaran online ini seperti itu ya. Sekali lagi untuk penambahan mata pelajaran yang Bapak pegang sekarang bertambah jadi mapel yang sebelumnya dipegang oleh Bapak ya. Jadi kalian ketemu dengan Bapak itu hampir setiap hari sekarang seperti itu barangkali ya. Sekarang kita mulai saja. Sebelum mulai, Bapak absen kalian dulu secara visual ya. Kalau tadi kan secara administrasi, sekarang Bapak ingin lihat kalian secara sepenuhnya. Jangan lupa kameranya dibuka, mikrofonnya di on sekarang ya. Silakan. Buka semua kameranya. Ya, Najwa, Yudis, Tilas, Ambar, Amel, semua dibuka kameranya ya. Kenapa? Di rumah Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang nggak di rumah juga nggak apa-apa. Di mana? Kalau kamu ngajian di mana? Ini Pak, apa masjid? Oh iya, tapi kamera bisa dibuka kan? Bisa. Ya silakan dibuka ya. Apa? Dimanapun kalian online, ya itu nggak masalah selama kalian bisa mengikuti ya. Terlebih yang di tempat itu ada wifi-nya, itu nggak apa-apa. Tapi izin dulu sama yang tempat, ya jangan apa namanya ambil gitu aja ya. Oke, semua menghadap ke lensa semua. Ya. Nopi, Najwa, Rio, di open kameranya ya semua. Kemudian seperti biasa di atas kepala sampai bawah kantong seperti ini ya. Nah seperti ini ya. Oke. Ya. Oke, tahan posisinya ya. Jangan ditutup dulu sebelum Bapak perintahkan. Oke. Kasih wajah senyum yang bagus ya. Jangan cemberut. Bentar ya, ini lagi loading isinya. Ya, lihat ke kamera lagi semua. Lihat kamera lagi. Ya, buka kameranya. Dari kamera semua. Ya, Yudis jangan lihat ke langit-langit. Ya, oke. Tahan posisinya.
silahkan kalian tutup kameranya. Ya, masuk lagi. Ya, kita hari ini satu hari full 10 jam, tapi jamnya dibagi lagi ya. Jam pertama itu kita tim pelayanan jaringan itu dari jam ke 1 sampai jam ke 6. Kemudian berikutnya adalah mata teknologi one ya. Teknologi one itu di jam ke 7 sampai jam ke 10. Nanti kita bagi dua sesi. Nah, sekarang kita masuk ke TLJ ya. Dibuka buku catatannya, catatan tentang TLJ. Nanti setelah ini di jam ke-6 jam ke-7 kita akan masuk ke pelajaran teknologi jaringan one ya. Jangan sampai ketupat. Oke, semua ke monitor. Kelihatan gambarnya? Kelihatan ya? Oke. Ya, untuk materi kali ini adalah tentang jaringan komputer dan komunikasi data. Kalau kita kemarin di pertemuan pertemuan sebelumnya itu mempelajari eh, tentang komunikasi audio, komunikasi video ya. Sekarang kita lebih ke apa? Jaringan komunikasinya untuk jaringan komputer untuk komunikasi data. Yang perlu diperhatikan sebelumnya adalah diagram model dari sederhana sistem komunikasi. Ya, di situ ada source, kemudian destination, kemudian workstation, di bawahnya ada public telepon, modem dan server. Ya, ini adalah diagram model sederhananya. Silahkan boleh kalian screenshot ya. Oke,
Jadi berdasarkan yang pertama di general plot diagram, ya di sini ada source-nya, berarti sumber dari sistem tersebut, ya sumbernya dari sini kemudian ditransmisikan atau dihubungkan, ya, melalui transmission system. Di sini bisa berupa secara wireless maupun secara kabel, ya, atau tanpa kabel. Kemudian kita sebagai penerimanya, destination system, destinasi bertujuannya kemana kita, tujuannya destination ke kita. Nah ini nih adalah customer, ini adalah penyedia layanannya, dihubungkan melalui kabel transmisi atau transmisi kabel, ya. Itu di blok diagram. Kemudian masuk ke public telepon. Ke public telepon itu ada workstation, kemudian modem, kemudian public telepon network. Nah masuk ke modem, kemudian ke server. Nah ini biasa kita gunakan ketika kita berinternet, ya. Jadi dari komputer workstation, komputer kita, ini modemnya, kemudian dihubungkan melalui tiang-tiang kabel telepon, ini masuk ke modem penyedia layanannya, contohnya di sini adalah Telkom, ya. Dan masuk ke server untuk dilayani. Jadi gitu ya. Kalau di atas ini diagramnya, kalau di bawah ini adalah contohnya. Jadi workstation di sini adalah kita, si klien, ya. Kemudian si modem ini dia yang memproses. Kita mau ngapain di sini? Kita mau browsing apa? Gitu. Misalkan mau buka website terpakuan, ya. Diolah oleh si workstation, si komputer kita, kemudian dikirim ke modem. Modem ini yang akan memproses, ya, meminta. Apakah cuma ke satu server aja? Ya enggak, ini cuma contoh aja. Kalau misalkan dibikin banyak, ini gambar ini ada banyak, ya, seperti neuron atau apa namanya, seperti sistem saraf, ya, seperti itu. Di sini dijelaskan cuma satu aja. Contohnya di sini server di sini adalah katakan misalkan Google, ya, Google. Kemudian server apalagi, ya, dan banyak lah, ya, cuma sebagai sampel aja. Jadi, di sini contohnya menggunakan kabel, ya. Kalau misalkan nggak menggunakan kabel, dia menggunakan apa namanya, antena, ya. Seperti itu. Oke, mengenai komunikasi yang tadi digambar, ini penjelasan secara harfiahnya. Bisa kalian lihat di situ. Source atau sumber, ya. Transmitter atau pengirim. Sistem transmisi, receiver, dan destination, tujuan. Silakan screenshot. Oke. Source atau sumber menghasilkan data untuk ditransmisikan. Jadi data yang diminta atau dikirim itu bisa langsung masuk ke transmitter yang tadi gambar yang ini, ya. Jadi transmitter ini sebagai pengirim, kemudian masuk ke sistem transmisi yang membawa data, bisa berupa kabel atau tanpa kabel sesuai dengan jaringan yang digunakan. Kemudian receiver atau penerima mengkonversi sinyal yang diterima menjadi data, ya. Receiver itu penerima. Jadi data yang dikirim lewat sistem transmisi melalui source itu berupa data mentah yang pertemuan sebelumnya sudah dapat jelaskan, ya.
Jadi data mentah itu berupa data digital yang kodenya itu berupa dari angka, dikonversikan sehingga menjadi berbagai jenis file, misalkan seperti gambar, video, musik, dan lain sebagainya. Nah, siapa yang merubah itu? Si receiver. Dia mengkonversi sinyal yang diterima menjadi sebuah data atau file yang diinginkan. Kemudian destination itu menerima data. Kita klien, kalau kita mau lihat YouTube, tinggal kita ketikkan di address barnya youtube.com, kemudian muncul home YouTube, kemudian tinggal kalian ketikkan video apa yang akan kalian cari. Setelah itu muncul, kamu bisa menyaksikan video tersebut. Nah, pada saat kamu melihat video tersebut atau membuka video tersebut, itu ada loading per sekian detik. Artinya hampir tidak sadari bahwa itu loading. Ketika kalian ketik di judulnya, muncul list videonya, kemudian kamu ketik thumbnailnya atau gambar video yang ada di YouTube tersebut. Nah, pada saat membuka itu ada sedikit loading, ya, tergantung dari koneksi. Kalau koneksinya bagus, loadingnya sangat cepat, ya. Tapi kalau loadingnya buruk, itu loadingnya agak lama. Nah, pada saat proses loading itu, dia mengkonversi dari data yang tadi Bapak sampaikan, yaitu berupa angka digital, menjadi audio dan video. Itu contoh umumnya. Siapa yang bisa menikmati itu? Ya, itu kita, destinationnya, ya. Gitu. Ini model komunikasi datanya, bisa dilihat di sana. Silakan di screenshot dulu. Jika ada yang masih mengaktifkan mikrofonnya, tolong dimatikan dulu ya, karena suaranya bisa masuk ke room ini. Oke, di situ ada digital, analog, dan digital. Di bawahnya itu ada 5 kotak, yaitu adalah sampel. Ya. Di atas ada tulisan digital bit stream. Nah, jadi digital bit stream ini adalah data digital yang akan disampaikan berupa seperti ini. Bentuknya mirip seperti kotak, ya, kotak yang terputus. Ini data mentah, body source. Kemudian masuk ke transmitter, ya, dari digital menjadi analog sinyal analog. Dia modelnya seperti gunung, ya, yang rapi, yang saling merata. Nah, dari sini masuk ke transmission system. Ini yang akan dibawa si data digital ini, digital stream, masuk ke transmitter untuk diproses, kemudian dibawa oleh transmission system. Transmission system ini masuk ke analog sinyal, jadi sinyal analog kembali, kemudian diterima oleh receiver untuk diolah. Yang diminta dari resource-nya apa?
Kalau dia berita video, berarti si data digital dan analog ini akan dikonversi oleh receiver. Oke, kemudian setelah dikonversi, dimasukkan kembali ke destination tujuannya, ya, berupa digital bit stream. Digital bit stream di sini sama digital stream yang pertama sama atau beda kira-kira? Jawabannya sama, ya, hanya saja digital bit yang pertama itu masih mentah, sedangkan digital bit stream yang kedua itu sudah diolah, sudah dirubah. Dari mana? Dari rangkaian proses yang tadi ini, transmit ke transmission system, masuk ke receiver. Kalau digital bit yang pertama itu masih murni dari sumber, resource. Apakah dari sini, dari resource, bisa langsung masuk ke destination? Bisa. Hanya saja ketika dibuka filenya atau ketika dipanggil alamatnya di address barnya, itu nanti muncul pesan error, data tidak bisa diakses karena receiver tidak mendapatkan data bit stream melalui transmission system. Itu kalau di web. Kalau misalkan kamu download file, misalkan kayak Word, Excel, tidak menggunakan langkah ini, 3 langkah ini, maka bisa dipastikan file Word kamu tidak sempurna. Artinya ketika kamu buka si file tersebut, nanti yang seharusnya dia itu tulisan, angka atau huruf, dia bisa menjadi kotak-kotak, atau bahkan tidak bisa dibuka sama sekali. Seperti itu. Lanjut. Apa sih jaringan komunikasi itu? Definisi end to end. Nah, silakan di screenshot dulu. Jaringan memberikan layanan untuk memindahkan data dan informasi. Sekali lagi di garis bawahi, memindahkan data dan informasi. Nah, ini contoh simpelnya. Artinya sebelum kita bicara ke jaringan komputer, ini adalah proses memindahkan informasi, ya, dari zaman dahulu sebelum adanya teknologi. Itu pertama dari burung. Makanya kantor pos logonya burung kan, ya, karena itu awal dari mentransmisikan atau memberikan informasi, menyampaikan itu melalui burung. Zaman sudah modern, burung sudah tidak ada karena sudah ditemukan alat transportasi seperti mobil dan motor. Jadi burung berubah menjadi kurir. Jadi orang yang bawa. Dulu belum ada kendaraan bermotor, biasanya menggunakan sepeda. Sekarang sudah modern, ya, sudah bisa ke mobil, bisa ke motor. Gitu. Kemudian masuk lagi ke truk, ya, atau mobil. Masuk lagi ke telegram. Telegram ini apa sih telegram? Telegram itu sama seperti telepon. Bedanya kalau di telegram itu kita mengirim gambar atau surat, modelnya kayak scanner zaman sekarang. Dimasukin si gambarnya, scanning,
hasil scanning itu akan disampaikan ke tujuan atau ke destination-nya. Misalkan dari kamu nih, misalkan Bapak minta kamu mengirim tugas melalui Telegram. Jadi kamu kamu tulis dulu soalnya, tugas-tugasnya, kemudian kamu masukin ke dalam Telegram tersebut. Kemudian dari Telegram tersebut setelah di scan, kamu arahkan ke nomor ID Bapak untuk diterima atau di receiver atau di transmitter. Nah, kemudian setelah kalian ketikkan nomor ID, kemudian kalian send, nanti Telegram Bapak akan mengeluarkan hasil dari tugas yang kamu scan di Telegram. Kalau telepon kamu mencet tombol ID, kamu bisa ngomong ya, bersama lain. Kalau di Telegram itu kamu hanya bisa mengirim gambar ke ID yang dituju. Gitu. Nah, itu kemudian masuk ke telepon sudah tahu ya. Sekarang bahkan telepon sudah ada di tangan, yaitu handphone. Dan terakhir adalah internet. Nah, ini yang paling banyak sekarang digunakan. Telepon pun sekarang orang sudah meninggalkan, orang lebih senang menggunakan internet, bisa lebih hemat. Karena sekarang internet itu kita sudah bisa telepon ya, telepon, video call. Misalkan telepon biasa, kita hanya bisa ngobrol saja, belum menggunakan pulsa. Kalau kita pakai internet, itu kita lebih hemat untuk ngobrol, bahkan bisa melihat langsung melalui video call. Itu barangkali. Oke, contoh lainnya, layanan transportasi memindahkan objek, ya, kuda, kereta api, truk, pesawat, dan lain sebagainya. Apa yang membedakan bermacam-macam tipe jaringan layanan yang diberikan? Apa sih yang membedakan layanannya? Pertama, bandwidth, tingkat kehilangan, jumlah dari end system, antar muka layanan, dan lain sebagainya. Ini yang membedakan layanan. Bandwidth, ya, berarti jumlah kuota internet yang kamu beli. Kalau misalkan data bandwidth berapa, kalian bayangkan kalau kalian beli pulsa internet paket, contoh 2 giga itu harganya 15.000 misalkan. Kalau yang 25 giga 56.000. Kamu pakai itu berinternet sampai habis. Setelah habis, handphone kamu tidak dapat berinternet lagi, kamu harus beli kembali paketnya. Itu bandwidth, ya. Jadi jumlah kuota yang kamu beli. Tingkat kehilangan, ya jelas tergantung dari providernya, provider internetnya. Provider itu kan ada yang bagus, yang biasa aja, terus sedang, ada yang buruk. Contohnya misalkan yang bagus adalah Telkomsel, itu paling kuat, tingkat kehilangannya sekitar 90% kalau dikalkulasikan. Kalau yang sedang itu misalkan kayak Indosat atau Excel, ini yang paling kurang baik. Contohnya adalah Trim. Ini contoh loh ya, bukan sesuatu yang pasti. Jumlah dari end systemnya, apa sih end system itu? End system
Jadi end system ini adalah suatu sistem yang dapat mengotomatiskan hubungan internet kamu terputus. Pernah kan kalian lagi berinternet tiba-tiba di handphone kamu itu tiba-tiba putus koneksinya, kemudian nanti akan hidup kembali secara otomatis. Biasanya kelihatan dari indikator internetnya, dia silang atau bahkan tidak ada gambar jaringannya, misalkan kayak 4G, 5G, contohnya itu nggak ada. Namanya adalah end system. Kemudian adalah antarmuka layanan. Antarmuka layanan berarti ini adalah secara visualnya. Yang lain sebagainya ada keandalan, unicast, real time, message, byte, dan lain sebagainya. Itu keandalan. Silakan di screenshot untuk jaringan komunikasi dari sistem Intra seterusnya. Yang pertama adalah elektron dan proton sebagai media komunikasi. Link, rubber kalau tembaga, katolik, switch, elektronik, ketika crossbar, protokol, TCP IP, ATM, SANET, internet, dan lain sebagainya. Fungsionalitas, routing, error control, quality of service, aplikasi, FTP, web, window. Di sini ada elektron dan foton sebagai media komunikasi. Jadi elektron dan foton ini adalah sinyal analog atau data mentah. Yang tadi di gambar pertama itu ada gambar gelombang tadi kan, ada gambar analog stream sama digital stream. Kalau analog stream itu modelnya kotak, kalau yang digital stream modelnya kayak seperti gelombang. Nah, itu adalah elektron dan foton sebagai media komunikasi. Kemudian link atau medianya, di sini ada fiber, kawat tembaga, satelit. Fiber di sini bukan fiber buat pagar ya, bukan. Fiber di sini adalah kaca sebagai media transmisi. Kaca ini sekarang dikenal dengan istilah fiber optik. Nah, si elektron dan foton itu sudah bukan lagi berupa data analog, tapi sudah menggunakan transmisi cahaya, makanya lebih cepat fiber. Kemudian kalau tembaga ini contohnya sama kayak yang di sekolah, kita menggunakan kabel ITP. Itu ketika kita buka kabelnya akan muncul tembaga, kawat tembaga. Kemudian berikut adalah satelit. Satelit di sini berarti antena ya. Kalau kita nggak punya satelit, kita punya antena. Ini sebagai medianya, dia menggunakan media udara. Sinyalnya sudah pasti digital. Contohnya di handphone kalian. Handphone kalian bisa internet itu karena adanya antena sebagai pemancarnya. Contoh di sekolah kita bisa berinternet ya menggunakan kuota pribadi. Itu siapa sih yang kasih? Yang kasih itu adalah antenanya. Antena mirip seperti sebuah menara. Di situ ada catnya warna merah dan putih. Nah, itu dia yang memberikan layanan internet.
Kalau nggak ada antena itu di daerah sekolah ini, maka kamu nggak bisa internet. Kalau gitu banyak dong antena. Ya enggak. Jadi sistemnya mereka itu eh, berdampingan. Satu antena itu ada beberapa provider. Contoh, satu antena di daerah Sukaraja yang di sekolah ini ya, itu dia bisa mengcover 5 provider internet, misalkan Indosat, kemudian Telkomsel, Smartfren, Tri, dan lain sebagainya. Jadi satu antena itu mengcover 5 provider sehingga dapat memberikan layanan internet ke ponsel kalian. Itu makanya kenapa kalau ada yang nanya, kok kita bisa internetan dari mana ya? Kalian browsing-browsing, lihat, ternyata tahu dari antena pemancar. Nah, pasti kalian berpikir, kalau ini sumbernya dari antena pemancar, pasti banyak sekali yang akan tertanam di wilayah ini. Tidak demikian, karena sudah di riset ya, sudah dipelajari. Jadi satu antena itu bisa mencakup lebih dari satu provider saja. Kemampuannya seperti bisa di compare nggak sama yang tembaga? Ya sudah pasti bisa di compare. Dari segi fleksibilitas lebih baik yang satelit atau yang antena, karena kita nggak perlu lagi colok-colok kabel. Semua sudah serba jaringan wireless melalui udara. Selama di tempat kamu ada udara, ada oksigen, ada antena, bisa internet kan. Kecuali kamu nggak ada di bumi ya, itu nggak ada udara, nggak bisa misalkan. Sedangkan kalau tembaga repot, kita harus narik kabel. Tapi positifnya, kabel itu lebih kuat hasil outputnya dibanding satelit atau antena. Kalau antena atau satelit, ketika ada hujan badai, itu akan terganggu sinyal, bahkan sama sekali tidak bisa memancarkan, kamu nggak bisa internetan. Tapi kalau kamu menggunakan kabel tembaga atau fiber, dalam kondisi cuaca ekstrim apapun, kamu tetap bisa online atau berinternet. Seperti itu. Kemudian berikut ada switch, ya, elektronikal atau optikal, ada crossbar atau main. Switch berarti dia mengarahkan, memindahkan, ya, elektronik optikal atau crossbar. Jadi ini yang tadi ada di transmitter, dia membawa si elektron dan foton ini. Ini ada protokol TCP/IP, ATM, SONET, Ethernet, dan lain sebagainya. Protokol ini berarti jenis jaringan yang digunakan. Kalau jaringan internet, yaitu menggunakan TCP/IP. Ini internet yang khusus untuk digunakan oleh orang umum, ataupun bisa selama dia punya komputer ataupun punya handphone Android yang bisa dikoneksikan ke internet, itu dimasukkan ke TCP/IP. Dan ATM, memang dia khusus ke mesin ATM.
Solnet dia bisa masuk ke komputer besar atau mainframe yang ada di komputer server. Ya, Ethernet, X25, IPX, SNA itu masih berhubungan dengan Solnet. Dia ada di komputer besar atau mainframe. Kemudian fungsionalitas, ada routing, error control, dan lain sebagainya. Routing berarti dia nanti akan mengarahkan dia mau kemana. Web browser contohnya, kamu membuka web apapun, nanti yang mengarahkan adalah si routing. Kemudian aplikasi, ada FTP, web, Windows. Ini aplikasi bawaan yang digunakan dalam jaringan komunikasi. Oke, sebelum ke slide berikutnya silakan di screen gambar. Silakan di screen. Jaringan komputer, komunikasi secara langsung atau point to point, seringkali tidak praktis. Kenapa itu tidak praktis? Bisa dilihat dari jarak antar peralatan yang terlalu jauh. Kemudian sejumlah peralatan akan memerlukan jumlah koneksi yang besar. Yang pertama dulu kita bahas jarak antara peralatan terlalu jauh. Ini lebih ke jaringan kabel ya, jaringan tembaga. Semakin jauh jarak yang ditempuh kabel tersebut, maka akan mengurangi kualitas dari point to point. Misal, ketika kalian sedang komunikasi VoIP ya, atau telepon internet, suara kamu akan ada sedikit delay atau keterlambatan. Contoh, misalkan saya ucapkan kata halo, 5 detik kemudian baru akan sampai ke kalian ucapan halo tersebut, karena terlalu jauh jangkauan. Kemudian sejumlah peralatan akan memerlukan jumlah koneksi yang besar. Sudah pasti, karena jaraknya jauh, jumlah peralatan yang digunakan pun harus berkoneksi yang kuat atau besar. Kemudian solusinya bagaimana? Bisa dilihat di bawah ya. Kita menggunakan jaringan komunikasi atau jaringan komputer. Jika dirasa jaringan tembaga itu tidak layak, kita akan merubah ke jaringan luas ya, menggunakan wireless. Walaupun minusnya itu yang saya bilang tadi sebelumnya, ketika ada cuaca tidak baik, maka kualitas audio atau kualitas kecepatan internet kalian itu akan naik turun step down. Oke, definisi silakan di screenshot. Bapak agak cepat ya, karena waktu kita nggak banyak, cuma sampai di 10. Oke, silakan di screenshot. Tipe jaringan ini sudah kita pelajari di mapel administrasi sistem jaringan, tapi di sini diulas kembali sedikit. Yang pertama adalah jarak geografis. Sini ada LAN, ada MAN, ada WAN ya.
Jadi ketika kita membangun sebuah jaringan, kita harus lihat dulu tempatnya, lokasi. Kalau misalkan tidak terlalu jauh atau cuman hanya satu lingkup tempat aja, contohnya kayak di sekolah, di kantor, rumah sakit, ya itu kita cukup menggunakan LAN, itu masih bisa mencakup. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Ini berarti menghubungkan satu kecamatan ke kecamatan yang lainnya. Kalau kita contohkan di sini, contoh ada kecamatan Sukaraja, kecamatan Sukahati, kemudian Ciujung, kalau di daerah sini ya, itu mereka bisa saling komunikasi menggunakan Metropolitan Area Network. Kemudian yang terakhir ada wide area network. Ini berarti lebih mencangkup ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Jadi jangkauannya luas kalau di luar. Jadi pedomannya ini, kalau kita mau buka atau kita mau membangun sebuah jaringan internet, kita lihat dulu dari letak geografisnya, jarak. Baru kita bisa menentukan ini mau dipakai jaringan apa, pakai jaringan LAN atau WAN. Kemudian tipe informasi, jaringan data plus jaringan telekomunikasi. Kalau jaringan data apa sih? Jaringan data itu benar-benar jaringan murni hanya untuk mengirim data saja. Sedangkan jaringan komunikasi, telekomunikasi, dia lebih untuk ke komunikasi. Jaringan data berarti kita contohnya adalah mau membuka sebuah situs, website dan lain sebagainya, itu buat data. Tapi kalau jaringan komunikasi ini lebih dikhususkan si data ini untuk telekomunikasi, untuk komunikasi. Contohnya telepon, handphone. Terus sekarang berbasis internet sudah ada kayak yang kita gunakan sekarang ini, Google Meet. Ya, ada Zoom pula, ada apa? Ada Webex dan lain sebagainya. Nah, ini dua tipe informasi yang berbeda. Kalau jaringan data itu untuk khusus benar-benar kita mencari atau mencari dan mengirimkan file, murni file atau data, berupa gambar, teks, audio, video dan lain sebagainya. Tapi kalau jaringan telekomunikasi ini khusus benar-benar dia untuk komunikasi. Kita butuh perangkatnya sudah pasti, ya kan? Kemudian butuh jaringan telekomunikasi, itu berbeda. Oke. Kemudian tipe aplikasi, jaringan digunakan secara khusus atau reservasi, contohnya ya reservasi pesawat terbang, jaringan perbankan, aplikasi SIGO dan SIMAS. Reservasi pesawat terbang berarti ini digunakan untuk memesan tiket pesawat, ya, aplikasi. Kemudian jaringan perbankan, aplikasi juga. Semua ada di, kalau di Google itu di Play Store ya. Download aplikasinya, kemudian komputermu, handphonemu itu ada jaringan internetnya, sudah bisa melakukan ini semua. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, jaringan digunakan secara umum, yaitu internet. Nah ini, yang dimaksud dengan umum berarti semua orang bisa pakai, semua kalangan bisa pakai, semua orang bisa bebas mencari informasi apa saja yang diinginkan atau dibutuhkan. Bisa di-download, kemudian diedit atau dibuat kembali, kemudian dikirim atau dinikmati, dilihat, didengar. Kalau ini bentuknya video audio. Seperti itu.
hidup aplikasi. Silakan screenshot dulu. Oke, wide area network. Area dilingkupi luas menggunakan saluran komunikasi publik. Kecepatan transfer data relatif rendah. Beberapa teknologi alternatif dari menjawab kekurangan yang ada di poin 3 ini, yaitu circuit switching, packet switching, frame relay, asynchronous transfer mode atau ATM. Udah pasti wide ini yang Bapak bilang sebelumnya tadi jangkauannya luas. Kalau di Indonesia berarti antar pulau menggunakan wide area network. Menggunakan saluran komunikasi publik. Komunikasi publik apa sih? Contohnya adalah WhatsApp. Kemudian kecepatan transfer datanya relatif lebih rendah, ya. Jadi kecepatan transfer datanya itu memang rendah, tapi kualitasnya lebih baik. Itu di wide area network. Oke, silakan screenshot. LAN, local area network, area yang dilingkupi terbatas, bla bla bla. Silakan dibaca. Screenshot. Oke, masuk ke topologi. Yang sudah kalian pelajari juga. Jadi pertemuan awal tentang topologi. Topologi jaringan start atau terpusat, ya, terdiri dari beberapa node atau klien yang terhubung dengan sebuah komputer pusat atau disebut server melalui peralatan jaringan, contohnya switch atau hub. Switch di tengah-tengah, server yang di sebelah kiri, node-nya atau workstation-nya ada dalam lingkaran tersebut, namanya topologi start, pusat, ya, dari server yang menghubungkan switch ke antar workstation yang tercolok dalam switch. Kemudian topologi ring yang terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, dengan komputer pusat. Kalau tadi di start dia menggunakan switch sebagai penghubung, kalau di ring itu tidak membutuhkan switch, ini akan berhubung saja. Ini gambar sebelah kiri itu adalah skemanya, sebelah kanan adalah diagramnya. Komputer satu ini menghubungkan komputer yang lainnya membentuk sebuah lingkaran. Topologi bus. Beberapa komputer terkoneksi melalui sebuah saluran komunikasi secara luas. Ini mirip seperti tadi di ring, hanya saja ini hanya kabel yang terbentang secara lurus atau horizontal. Yang dibilang komputer di sini adalah servernya. Dia memberikan informasi atau data ke komputer yang lain. Klasifikasi jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pertukaran informasinya. Yang paling atas, komunikasi jaringan atau internetnya lah. Dari sini kita mau kemana nih?
Apa kita masuk ke broadcast communication network atau switch communication network. Kalau ke broadcast communication network itu berarti kamu hanya untuk komunikasi saja, jaringan telekomunikasi. Tapi kalau kamu masuk ke switch communication network, berarti dari sini akan diarahkan ke berbagai jenis jaringan yang dibutuhkan, tidak hanya telekomunikasi saja. Contohnya kayak sekarang nih yang kita gunakan di Webex ini, di Google Meet ini, itu masuknya ke broadcast communication network. Kalau kita buka YouTube, kita buka Facebook dan lain sebagainya, itu masuk ke switch communication network. Jadi dari komunikasi network ini dibagi-bagi lagi, dipecah kembali tergantung dari apa yang akan kalian butuhkan atau kalian pakai. Seperti itu. Silahkan screenshot. Broadcast versus switch communication network. Jangan di screenshot ya, kamu bisa baca sendiri, nanti kamu hafal. Aku akan menjelaskan sekiranya kalian bingung. Ya, silahkan screenshot. Circuit switching, ya, atau pengalihan atau pengubah dari satu rel jaringan ke rel jaringan berikutnya. Komunikasi secara khusus dibangun selama proses transfer data atau dedicated communication. Jadi komunikasi ini khusus dibangun selama proses transfer data atau pengiriman dan penerimaan, termasuk dengan dedicated communication. Dedicated ini berarti dia itu tetap kecepatannya nggak akan turun, nggak akan naik. Kalau misalkan kecepatan 10 Mbps, ya sudah dia di 10 Mbps aja, dia nggak akan turun. Jadi transfer data akan lebih cepat. Seperti itu. Ada 3 fase circuit switching ini. Yang pertama adalah circuit establishment, kemudian data transfer, kemudian yang ketiga adalah circuit termination. Circuit establishment berarti kestabilan jaringan yang diberikan oleh circuit switching ini. Jadi ketika di setiap server itu ada masalah, dia akan merouting jaringan yang kamu minta ini, yang kamu minta ke jaringan yang lebih baik, yang lebih stabil. Itu namanya circuit establishment. Kemudian data transfer. Data transfer di sini adalah data yang kalian bawa, hasil permintaan kamu. Kemudian yang ketiga adalah circuit termination. Circuit termination ini adalah sebuah layanan atau sebuah fasilitas yang dia akan otomatis menghentikan aktivitas jaringan kalian. Apa sih contohnya? Misalkan kalian mau membuka websitenya NASA yang di Amerika. Itu adalah informasi tentang planet bumi. Itu nggak sembarangan orang bisa masuk. Makanya ketika kamu akses ke sana pasti akan di termination atau dimatikan. Nanti yang muncul di situ adalah page-nya itu tidak terkoneksi, karena kamu tidak memiliki akses ke sana, makanya di termination oleh si circuit switching ini. Jadi seharusnya kamu masuk ke NASA, ya, karena kamu nggak punya izin, jadi kamu akan di switch ke
termination. Jadi nanti yang keluar adalah pesan error, entah dia website not found, entah dia website terlindungi dan lain sebagainya. Kemudian bila jaringan tidak terjadi busy signal atau jaringan sibuk. Di sini contohnya adalah jaringan telepon atau ISDN, Integrated Service Digital Network. Jaringan telepon. Biasanya ketika ada terjadi sinyal sibuk, itu pasti ya, si provider itu akan mengirimkan pesan melalui telepon. Biasanya nanti ada komputer otomatis yang dia bilang, maaf jaringan sedang sibuk, silakan menghubungi kembali beberapa saat lagi. Nah itu di switch ke sana, berarti sinyal orang tersebut sedang sibuk atau orang tersebut sedang menelepon, jadi nggak bisa diterima oleh si penerimanya. Kemudian ISDN, Integrated Service Digital Network. Nah berarti ini adalah layanan untuk internet. Kalau sedang sibuk, nanti dia akan muncul pesan juga, tapi secara tertulis yang bahwa si website ini atau webpage ini sedang sibuk. Oke, ini bagian dari circuit switching, sebuah node atau switch di dalam jaringan circuit switching. Jadi yang switch ini ada di tengah-tengah, yang ada tulisan node, yang kotak. Incoming link dan outgoing link. Incoming berarti link yang akan kita cari. Kemudian outgoing berarti link yang diarahkan ke link yang kita cari itu. Node dia yang memindahkan atau menyesuaikan tentang permintaan yang kalian inginkan. Contoh tadi misalkan webnya NASA itu kan nggak sesuai kan, kamu nggak punya akses ke sana, pasti kamu akan di termination. Misalkan dari yang warna biru ini nih, yang paling atas, kalau kamu buka NASA, nanti si node ini akan mengolah, dia akan mengeluarkan ke outgoing nomor 2 ini. Berarti outgoing nomor 2 ini dinamakan termination circuit. Kemudian yang ketiga, yang warna hitam, kamu misalkan mau membuka Facebook, ya, masuk ke node atau ke switch, kemudian akan masuk ke outgoing nomor 3. Outgoing nomor 3 ini untuk ke Facebook dan seterusnya. Berarti node ini banyak dong setiap harinya, sudah pasti. Makanya setiap kali kamu menggunakan handphone untuk jaringan, mengakses jaringan internet, yaitu harus sering-sering kalian bersihkan sistem atau sistem cache-nya untuk mengurangi node yang terkumpul di memori kalian. Oke, silakan di screenshot. Paket switching.
Ya, silakan screenshot. Nggak skip ya. Protokol. Screenshot. Ini baru jelasin sedikit. Digunakan untuk komunikasi antar entitas dalam satu sistem. Ya, apa sih entitas itu? Entitas itu dimana sebuah fasilitas untuk seorang akun, ya, seorang akun untuk mengelola sistem. Kemudian harus berbicara dalam bahasa yang sama, sudah pasti. Ini contoh entitas dan sistem ada di bawah ini, bisa dilihat. Untuk entitas itu user application, email fasilitas, dan terminal entitas. Dengan sistem, komputer, terminal, remote sensor. User aplikasi banyak, contohnya web browser, kemudian Microsoft Word, Excel, dan lain sebagainya. Itu masuk ke user application. Sedangkan email facility berarti ini hanya melayani email saja atau surat. Kemudian yang berikut adalah terminal, berarti tujuan. Masuk ke sistem, ada komputer, terminal, dan remote sensor. Komputer berarti adalah perangkatnya untuk ke internet, bisa juga smartphone, ya, bisa laptop. Itu adalah yang masuk ke dalam komputer kategorinya. Kemudian terminal di sini berarti yang menghubungkan. Di sini contohnya adalah ISP. Kemudian remote sensor. Ya, remote sensor ini adalah sebuah fasilitas di medical system yang dia akan mengarahkan setiap permintaan yang dituju atau diminta ke remote sensor. Elemen kunci dari protokol di sini ada 3, ada syntax, semantics, dan timing. Silakan di arsitektur protokol. Silakan di screenshot. Soalnya kamu bisa paham ya, makanya bapak skip. Nah, di sini ada arsitektur sederhana transfer file. Di sini ada 2 buah komputer yang saling terhubung. Ada komputer X dan komputer Y. Ya. Nah, di situ ada file transfer application, communication service module, kemudian network access module. Itu ada 3 model transmisinya. Kalau yang pertama, file and file transfer command. Jadi hanya mentransfer file saja. Ya, misalkan tadi ada gambar, teks, video, dan lain sebagainya. Kalau yang kedua, communication relate data unique. Ini berarti dia khusus untuk berkomunikasi. Ya, seperti sekarang ini kita Google Meet, ini masuknya ke communication service module. Kemudian network access model, ya. Nah, ini khusus untuk untuk komunikasi secara jaringan atau network. Dia membutuhkan NIC atau Network Interface Logic. Di sini ada gambar awan. Bisa dipastikan kalau gambar awan ini dia menggunakan jaringan tanpa kabel.
ke wireless. Jadi si komunikasi network ini sudah melalui udara. Seperti itu ya. Itu tentang network access model di arsitektur sederhana transport file ini. Oke, sampai di tugas. Silakan kalian screenshot tugas ini sebelum Bapak masuk ke nomor yang selanjutnya. Jadi screenshot. Oke, masuk ke nomor berikutnya. Di sini Bapak memberikan kalian 10 soal ya yang harus dikerjakan. Ya, ketentuan di bawah itu kerjakan pada buku latihan. Soal tulis. Kemudian di foto, tugasnya dikirim ke WhatsApp seperti biasa ya. Paling lambat hari ini pukul 10.25. Oke, itu tugasnya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan arahan Bapak. Nanti Bapak tunggu di 10.25. Setelah itu kita masuk kembali di 10.00 untuk jam ke-7, yaitu tentang mapel apa tadi? Teknologi jaringan WAN ya. Itu barangkali demikian dapat tutup pertemuan di Mantau TNC ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, silakan menggunakan room. Nanti kita masuk kembali di pukul 10.